Prof. Harip. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Mohon maaf mengusik dan menunda istirahat Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang demokratis berdasarkan dan berkarakter Pancasila. Sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama, serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif, yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik. Perspektif ideologis filosofis. Mohon maaf, dissenting saya 57 halaman, tapi tidak akan saya bacakan seluruhan. Perspektif ideologis filosofis. Secara sederhana, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh Rousseau dengan teori de kontrak sosial, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya. Dalam konteks keindonesiaan, Forum BPUPKI dan PPKI boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan de kontrak sosial yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia, dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang PPKI itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kala para pendiri bangsa mendiskusikan, memperdebatkan gagasan ini dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara-negara lain yang bersifat liberal. Melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh Supomo pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Kutipan dianggap telah dibacakan. Keesokan harinya dalam rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi demokrasi dengan sosiale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Muhammad Hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan dianggap telah dibacakan. Sementara Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPKI
pada 11 Juli 1945 menyatakan dianggap telah dibacakan. Dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas, semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai, jiwa, corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekasan tersendiri. Sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim Ibu Pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat menyatakan dianggap telah dibacakan.